Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara melakukan vulnerability analysis atau vulnerability discovery pada sebuah API. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan 2 langkah awal dalam proses pengujian keamanan API. Langkah pertama adalah planning dan scoping, yaitu menentukan target pengujian. Pada tahap ini, kita memilih API VAMPI sebagai target yang akan kita uji. Langkah kedua adalah reconnaissance atau information gathering. Di tahap ini, saya sudah mencontohkan 3 teknik API reconnaissance, yaitu API fuzzing, Google dorking, dan lookback atau wayback. Nah, pada video kali ini, kita masuk langkah ketiga, yaitu vulnerability analysis. Jadi pastikan Anda sudah mengikuti tutorial ini dari awal agar alurnya jelas dan informasinya bisa dipahami secara runtut sampai akhir. Di sini saya sudah menjalankan API VAMPI. Kemudian saya juga sudah membuka aplikasi Postman yang berisi daftar endpoint API VAMPI. Untuk melakukan vulnerability analysis, itu bisa dilakukan dengan menjalankan tool Vulnerability Scanner. Vulnerability Scanner adalah alat pemindai otomatis untuk mencari kerentanan keamanan seperti cross-site scripting atau XXS, SQL injection atau SQLi, command injection, path traversal, dan konfigurasi server yang tidak aman. Kategori alat ini sering disebut sebagai alat pengujian keamanan aplikasi dinamis atau DAST. Di sini ada banyak tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan vulnerability scanner. Untuk daftar lengkapnya bisa Anda baca di sini. Pada tahap ini, saya akan memakai tool Nukle. Untuk menginstal tool Nukle, ada 3 langkah utama yang perlu dilakukan. Yang pertama, install Golang terlebih dahulu, kemudian install tool PDTM. Dan terakhir, install tool Nukle menggunakan tool PDTM.
Untuk langkah-langkah detail cara instalasinya, silakan tonton video saya. Link video sudah saya sertakan di deskripsi. Sekarang kita akan melakukan vulnerability scanning pada API menggunakan tool Nukle. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu memasukkan file dokumentasi API ke dalam Nukle. Lalu tool Nukle akan melakukan proses scanning secara otomatis. Pada API Vampy, ini sudah tersedia file openapi3.yml. File ini adalah file dokumentasi API dengan format OpenAPI. Kita copy dulu filenya. Selanjutnya kita edit filenya. Yang URL ini kita ganti portnya menjadi 5002. Sesuai yang di sini. Jika sudah save, berikutnya kita jalankan tool Nukle. Kalau inputnya berupa file, kita pakai opsi min-l. Opsi min-im ini untuk input mode. Kalau untuk file dokumentasi API, kita bisa pakai OpenAPI. Lalu opsi min-dast untuk menggunakan template dast. Tekan enter. Untuk prosesnya saya skip. Di sini ada kerentanan reflected XSS. Kalau dibuka URL-nya di sini tidak muncul pop-up, jadi belum terbukti. Kemudian ada kerentanan SQLi. Tingkat keparahannya kritikal.
Temuannya ini valid, tinggal nanti dianalisa lebih dalam di tahap berikutnya. Selanjutnya ada temuan kerentanan yang sama pada endpoint lain. Pada percobaan pertama, kita belum melampirkan out token. Beberapa endpoint API VAMPI di sini memerlukan autentikasi untuk mengaksesnya. Jadi sekarang kita lakukan scanning ulang dengan melampirkan header autentikasi. Untuk mendapatkan out token, kita tinggal mengakses endpoint login lewat aplikasi Postman. Jadi tinggal kita tambahkan opsi -h untuk header, kemudian opsi -o untuk menyimpan hasil pemindaian. Tekan enter. Untuk prosesnya saya skip. Hasil temuannya lebih banyak dari hasil sebelumnya. Kerentanannya sama. Di sini ada endpoint lain yang tidak ditampilkan pada hasil sebelumnya. Jadi kalau ditambahkan out token, proses pemindaian bisa menjangkau seluruh endpoint. Lalu bagaimana kalau semisal kita tidak mendapatkan file dokumentasi API seperti file openapi3.yml? Kita masih bisa scan langsung lewat URL.
Contohnya adalah seperti ini. Cuma agak ribet karena harus memindai satu persatu. Sekarang kita coba scan ke IPI Vampy yang secure. Untuk IPI Vampy yang secure itu portnya 5001. Jadi kita edit dulu URL-nya. Tekan save. Sekarang kita scan lagi. Untuk prosesnya saya skip. Di sini ada dua temuan. Kalau kita buka URL-nya, di sini tidak terbukti. Jadi apa yang ditemukan di sini itu perlu dibuktikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kerentanannya ini valid. Demikian contoh vulnerability analysis pada sebuah IPI. Gunakan tutorial ini untuk tujuan yang legal dan etis. Oke, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.